Suruh banget ya. Udah sholat belum ini? Udah. Ya. Oh, nitip. Saya baru tahu sholat nitip ini. Gimana itu? Kayaknya 2, Pak. Oke, baik teman-teman, di pertemuan hari ini kita sudah mulai start untuk kita belajar. Kalau kemarin kita perkenalan, nggak tahu misi-misinya berapa ya? Misi-misi untuk mata kuliah fotografi, untuk materi-materinya di Google Classroom sudah diakses semua? Belum, ya apa-apa. Saya sendiri kalau itu. Tapi teman-teman udah join ya di Google Classroom? Saya ingatnya belum dapat semua. Belum bikin. Udah masuk. Apa? Udah? Dapatnya apa? Udah. Oh, tinggal tadi. Kelas, ayo. Sini keluar kelas ayo. Ya kalau nggak salah kemarin saya udah membagikan kelas untuk kode classroom. Mungkin ada yang sudah, mungkin kalau lebih ya. Saya baru tahu ada kalau juga. Intinya di situ ada materi teman-teman. Sorry, bukan materi, tapi lebih ke e-book kayak gitu. Teman-teman nanti bisa baca-baca di situ. Referensi untuk membuat presentasi teman-teman, ataupun jadi bahan apa ya, penambah storage aja di komputer kalian. Ya silakan kayak gitu. Yang pasti di situ sudah ada materinya, terus ada jadwal untuk teman-teman presentasi. Moga teman-teman maksimalkan. Terus di pertemuan hari ini kita udah mulai start, di mana pertemuan hari ini masih dasar, istilahnya ya masih levelnya masih basic lah gitu ya. Di mana pertemuan hari ini kita bahas terkait dengan apa itu fotografi, bagaimana perkembangan fotografi, sejarah fotografi itu gimana sih, kok tiba-tiba muncul atau kok ada yang namanya kamera yang sampai sekarang itu teknologinya udah maju banget, yaitu smartphone. Apalagi kemarin baru launching iPhone 15, ada yang baru beli nih kayaknya. Masih rencana beberapa tahun yang akan dipakai gitu. Ya kemarin ada launching dari Apple ya, iPhone, yang mana ada hal yang baru, utamanya ya terkait dengan sensor kameranya. Ya, sensor kameranya. Nah, itu sensor itu kita bahas di kamera analog. Sampai bahas ini kan apa namanya? Apa sih perbedaan kamera iPhone 14, 13, 12, 13, 14 dan yang 15 ini seperti apa? Update-nya seperti apa gitu. Dan kita juga fotografi biar ngikuti lah tren masa ini itu seperti apa kayak gitu. Nah itu yang akan kita bahas. Selain dasar-dasar apa itu fotografi, perkembangan fotografi, kita juga belajar terkait dengan bukan proses, tapi bisnis fotografi itu seperti apa sih? Apakah hanya sekedar pre-wedding, wedding, terus engagement, lamaran, terus foto studio, foto wisuda dan sebagainya? Apakah hanya itu bisnis yang ada di fotografi atau bidang fotografi? Nah, itu akan kita bahas di hari ini, kayak gitu. Kelompok 1 sudah siap ya? Sudah kali. Sudah. Nah, nanti kelompok 1 monggo silakan bisa langsung disiapkan aja PowerPoint-nya. Ini itu yang akan kita bahas teman-teman. Harapannya kelas ini bisa interaktif kayak gitu. Mumpung yang maju kan 10 orang, ya kan? Ajar aja. Kelihatan kalau mereka nggak tahu apa-apa. Kelihatan pertanyaannya agak yang naik kelas ya. Jangan tanya apa itu fotografi, jangan ya. Tapi yang naik kelas gitu. Mau dijawab aja mas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 10. Satu. Iya, udah. Oh ya, please. Kelompok 1. Web.
nih. Loh, WA dulu. Udah jadi. Biayanya siapa nih? Aman terkendali. Bahkan ketutupan ini di sini. Hah? Ini cuk, burem. Mundur dulu cuk. Yang presentasi apa nih? Gambreng aja gimana? Yang mana nih? Iya. Yang mana ini nih? Mbak Vika apa lagi? Aduh. Kirim linknya lagi. Kirim lagi. Grup. Nih. Ini sih cewek aja. Emangnya? Nah, Tampilkan cara ini. nah, coba ini masih di freeze toh? Iya ini. Oh ya ini. Mana nih? Lama ini 1 menit ya? Boleh coba. Ini udah. Gimana? Mana sih? Ini di sini aja. Membesarnya. Enggak. Nah, baru. Gimana? Di mana, Cuk? Di mana? Ya, disuruh masuk dulu nih. Tuh. Apa sih, Pet? Coba nyoba dulu. Nah, bisa. Anjay. Lah, ini keren, Cuk. Makanya presentasinya bener. Yang presentasi baca kan? Nah itu moderatornya siapa? Wah, aku moderator ya. Bukan moderator. Enggak, aku jadi operator. Moderator kan banyak. Kamera aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Arvin Laudi Eugenius Mkom dan teman-teman semuanya. Tak kenal maka tak kenal. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu yang perempuan pakai kekalung kuning namanya Kalung kuning. Mas ini, terus operatornya namanya Sahabat Rahman Nusta Andika ini, terus Marcel Solomon yang sampingnya, terus Aryati yang pakai kalung kuning ya guys, terus Diki Saputra terus Fema Kusuma yang paling sana, terus Tirta dan akhir saya sendiri Salsabila yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 1 dalam diskusi materi fotografi dan bisnis. Ada Kimbang makan nasi. Jangan lupa ya simak presentasi kami. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Bicara. Udah itu aja. Sama aja. Asik. Dan yang pertama. Iya.
Kamu jangan ke air. Jadi kita mulai dari topik pembahasan. Nah, yang pertama kita membahas apa itu fotografi. Yang kedua itu perkembangan fotografi. Yang ketiga apa itu fotopreneur. Yang keempat jenis fotografi. Yang kelima definisi microstock. Yang keenam macam-macam platform microstock fotografi. Ya ini. Ya itu tipe dikit gak ngerti. Typo dikit. Ya. Kita mulai dari apa itu fotografi. Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan fotografi. Nah, ini lumayan banyak ya. Masih pepo. Kata fotografi dikenal pada tahun 1039 dibuat kamera pertama kali yang bernama kamera obscura atau kamera gelap oleh Ibnu al-Haytham. Dibuatnya kamera ini karena Ibnu al-Haytham gabut, jadi orang yang mampu menghubungkan sumber cahaya, lensa, dan gambar yang dihasilkan pada saat itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1568 Daniel Barbaro mencoba melakukan eksperimen dengan menggunakan lensa sederhana yang mempertajam proyeksi bayangan yang masuk melalui lubang. Dalam bukunya yang berjudul La Pratica della Perspettiva, Danielo kemudian menuliskan bahwa dengan merubah berbagai ukuran bukan diafragma dapat mempengaruhi ketajaman citra. Pada tahun selanjutnya tahun 1685 sampai 1686 Johansson melakukan percobaan dengan membuat kamera obscura tersebut menjadi lebih portable dan bisa dibawa kemana-mana. Selain itu, kamera Zan juga dilengkapi dengan lensa yang bisa digerakkan maju mundur dan sudah memiliki diafragma serta kaca pantul untuk melihat dan mengontrol tangkapan lensa dari luar kotak. Selanjutnya pada tahun 1839, pada tahun ini diambil sebuah foto selfie yang dianggap sebagai foto selfie tertua tersebut milik Robert Cornelius. Tahun 1860 James Walsh Black pertama kali memotret dari udara, tidak dilakukan menggunakan drone seperti sekarang, namun menggunakan balon udara pada ketinggian 2000 kaki. Tahun 1877 Louis Arthur Dotus Mouron pertama kali mencetuskan foto yang berwarna. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa dunia tidak hanya hitam putih. Foto yang diambil berada di selatan Prancis dan kemudian dinamai Landscape of Southern France. Diketawain sama pepo. Tahun 1900, Kodak Brownie diluncurkan yang menandai awal pertama perkembangannya portable kotak kamera. Tahun selanjutnya, tahun 1925, penangkapan tongkat narsis atau tongsis pertama yang muncul pada tahun 1925 di foto Arnold dan Helen Hawk untuk mendapatkan hasil foto yang bagus dan tak harus dilakukan pada siang hari. Pada malam hari pun kamu bisa. Pada tahun 1880-an melalui perusahaan Kodak Siman terjun di bisnis fotografi dengan membuat kamera box dan roll film yang praktis bisa dibawa kemana-mana. Kamera ini juga memiliki fitur flash atau lampu kilat yang ditemukan pertama kali oleh Harold E. Gorton, terkenal dengan slogan "Anda menekan tombol dan kami melakukan sisanya". Penemuan George Eastman
Selanjutnya makin melengkapi produk Kodak, mulai dari fitur lensa, film, dan kertas kotak. Era ini mulai menelurkan fotografer profesional yang gemar mengeksplorasi sudut pandang fotografi baru. Dunia fotografi mulai menampakkan kaki di panggung seni. Pada tahun 2006, Tomsis kemudian dipatenkan oleh Wiley From yang kemudian diberi nama QuickPort. Pada tahun 2012, selfie pertama kali muncul pada tahun 2012. Selfie muncul pada tanggal 13 Desember 2019 oleh Nathan Dobb di sebuah situs yang bernama ABC Online. Selfie adalah sebuah foto diri yang diambil oleh diri sendiri menggunakan kamera digital atau kamera handphone. Sering disebut juga dengan foto narsis. Tahun 2014, tahun terakhir, pada foto selfie paling fenomenal terjadi pada tahun ini, memperlihatkan foto selfie ketika pemberian penghargaan Oscar yang mendapatkan total retweet mencapai 3 juta di sebuah platform sosial media Twitter. Sampai saat ini perkembangan fotografi masih terus berlanjut. Persaingan antara perusahaan kamera membuat perkembangan fotografi semakin kencang dan mencari yang terbaik. Sekarang sudah banyak ditemukan kamera-kamera yang sangat bagus, memiliki teknologi yang canggih. Banyak fitur yang terdapat dalam sebuah kamera memang membantu pengguna mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya yaitu apa itu photopreneur. Photopreneur adalah gabungan dari dua kata yaitu foto dan entrepreneur. Istilah ini merujuk pada fotografer yang tidak hanya fokus pada aspek seni dan teknis fotografi, tetapi juga pada aspek bisnisnya. Seorang photopreneur tidak hanya pandai mengambil foto, tetapi juga memahami bagaimana memasarkan jasa fotografi, mengelola bisnis fotografi, serta menjadikan fotografi sebagai sumber pendapatan. Mereka biasanya proaktif dalam mencari klien, mempromosikan karya mereka, dan menjalankan aspek bisnis lainnya yang terkait dengan fotografi. Oke teman-teman, yang keempat itu jenis bisnis fotografi. Seperti yang kita tahu, kita ini hidup di dunia digital sekarang ini. Ternyata kaum milenial sekarang ini memiliki peluang bisnis sebagai fotografi. Yang pertama ini itu jasa foto pernikahan dan prewedding. Seperti yang kita tahu ini pada saat kita menikah ini pastikan kita harus memiliki momen pernikahan lah. Seperti ini kita memiliki bisnis di dunia fotografi itu yang dimana kita memberikan jasa foto prewedding dalam pernikahan. Yang kedua itu jasa foto makanan, yang dimana ini juga merupakan ide bisnis sebagai fotografi, yang dimana jika kita memiliki skill dalam melakukan foto itu, maka foto yang kita buat ini akan semakin bagus dan memiliki keuntungan yang besar jika itu bisa menarik keuntungan konsumen. Yang ketiga itu profil perusahaan jasa foto, yang dimana company profile biasanya dibutuhkan sebuah perusahaan untuk meningkatkan profesionalitas dan memiliki konsep yang berbeda-beda. Yang dimana ini jika kita memiliki konsep yang menarik, itu akan menarik ada muka ini enggak bagaimana? Klien kita bekerja sama dengan perusahaan yang kita punya.
Seperti yang kita tahu, majalah ini merupakan media dicetak menggunakan tinta. Tetapi majalah juga selalu berisi berbagai Ini baik baca. Misalnya. Jika kita memutuskan menjadi fotografer, kita harus memiliki skill yang bagus supaya kita dapat mendapatkan tawaran baik itu menjadi foto model ataupun majalah-majalah ternama yang menyebabkan kita mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kelima itu iklan foto komersial, yang dimana sebuah merek atau produk yang harus diiklankan dengan cara yang benar dan menghasilkan penjualan yang besar. Yang terakhir siapa? Maka jasa fotografi ini sangatlah penting karena bayaran iklan foto komersial ini sangatlah bervariasi tergantung brandnya. Maka semakin brand itu semakin terkenal, maka keuntungan atau pendapatan kita itu semakin tinggi. Yang keenam itu jasa foto online. Seperti yang kita tahu, perkembangan digital semakin besar, yang dimana kita dapat menghasilkan pasif dari hasil foto yang Anda jual. Contohnya ini, kita dapat mengisi sebuah blog yang dimana di dalamnya sebuah foto yang dimana jika kualitasnya bagus nih, foto itu harus makan, foto itu akan terjual mahal dan kita mendapatkan keuntungan yang besar. Ini sama sih. Oke, selanjutnya adalah bagian yang kelima, definisi microstock. Microstock adalah sebuah bisnis online untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari perusahaan atau agensi microstock, atau yang lebih dikenal dengan sebutan microstock set companies atau microstock agencies. Perusahaan tersebut adalah tempat penyedia berbagai macam foto, ilustrator, dan video dalam bentuk RF, royalty free. Dengan kata lain, mereka merupakan image banks atau gudangnya gambar. Bisnis microstock ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diajukan oleh agensi, mulai dari pemula, profesional, atau yang sekedar hobi fotografi. Terdapat sebutan khusus untuk orang yang menjual gambar serta vektornya di perusahaan microstock, yaitu artis atau microstocker. Cara kerja seorang artis atau microstocker adalah menjual hasil karya mereka berupa image, foto, ilustrasi maupun footage kepada agensi microstock, kemudian mendapatkan royalti dalam bentuk US dollar. Macam-macam platform Microsoft untuk Tidak ada yang bantuin berkas. Tidak. Shutterstock adalah situs Microsoft paling terkenal yang sekarang gue yang cari. Microsoft. Kapan-kapan kalau bikin PPT jangan digabung semua. Bisa-bisa mampus yang baca. Buat pengguna Adobe, pastinya sudah familiar dengan platform ini bukan? Adobe menjadi pilihan terbaik. Enggak, ini kan panjang gitu kan, panjang-panjang. Itu bisa dijadiin dua slide. Oh, rame gitu kan, pusing gue. Canva juga menjadi situs Microsoft terbaik dengan komisi royalti yang memiliki. Bahkan situs itu menyediakan secara resmi mengenai pembagian hasil yang diberikan Freepik adalah sebuah website yang memberikan contoh gambar ilustrasi. Udah lagi-lagi presentasi. Apa? Iya, tiap matkul pasti ada presentasi. Moderatornya gimana? Berarti abis ini pertanyaan kan ya? Abis ini pertanyaan kan? Sampai jam 5. Ada yang bisa pertanyaan? Yang bertanya atau tanggapi
Cari dulu. Siap. Jangan tanya. Oh, senjata. Iya, iya. Nim berapa? Nim. Nim. Berapa? 2956. Ya, sudah. Iya deh. Nah, karena itu disebutkan salah satu platform untuk jual dokumen. Nah, saya mau nanya nih. Jadi saya pernah pakai salah satunya, misalkan Shutterstock. Ada tips nggak? Misalnya kita foto itu bisa diterima nggak sama Shutterstock? Ya. Jawabannya yang mungkin Bisa ada gue sih kalau mau diterima di center apa tadi? Center stock. Yang penting bagus sih. Dalam komposisi dan sebagainya bisa dijelaskan? Coba bisa diulang. Mungkin tips dari komposisi dan mungkin syarat dari Shutterstock-nya bisa dijelaskan? Kombinasi Yang sepuh foto silakan. Cari dulu. soalnya pernah 8 kali tolak semua. Jadi kurang bagus. Tadi apa sih? Tadi apa? Posisi sama komposisi foto biar bisa diterima. Biar bisa lebih keterima. Ini grafisnya udah dibahas di iklan itu. Disingkatin aja sih. Nih, Disingkatin aja. nah itu bacain ininya aja tuh sama satu ini atau ini aja ini. Tampung apa jawab langsung? Jawab. Nanti dulu. Setelah membuat secara foto misalkan center. Wah. Ini jawaban dari Google ya. Jadi kalau soal komposisi itu komposisi harus selalu membuat subjek dominan dalam foto. Bisa menggunakan komposisi center atau sepertiga jika memungkinkan, upayakan agar foto bercerita. Kedua, zoom 100% gambar sebelum diupload. Perhatikan apakah ada yang mengandung copyright seperti logo pada pakaian, trademarks, atau nama perusahaan. Jika menggunakan flash, sebaiknya tidak direct flash karena cahaya yang dihasilkan terlalu keras dan pekat. Yang keempat, jangan gunakan filter yang berlebihan saat mengedit foto. Contohnya penggunaan filter sharpness yang berlebihan cenderung akan membuat gambar menjadi lebih noise. Ya, itu aja sih. Sudah? Ya. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan kedua. Usah angel Mas. Nim. Fal, nim. Bentar. Biar di belakang sana. Kamu Pertanyaan siapa? selintas materi ya, Mas. Bukan luar materi. Dan tadi siapa yang mau tanya kedua? Nafal. Nafal. Bakar aja. 2945. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara mengelola bisnis fotografi? Bagaimana cara mengelola bisnis fotografi?
Mana yang mana? Yang mana? Perencanaan itu kan. Perencanaan kita ambil Pertama kita rencana. Bilang aja singkatnya. Konsep, Singkatnya perencanaan, konsep. pembuatan portofolio, pemasaran, produksi. Udah gitu aja sih bilang. Jangan hanya apa kan dengan Bilang aja singkatnya. Mana? Rencana. Jelasin juga. Enggak usah. Kenapa kita dijelasin enggak? Enggak. Sampai detail. Enggak usah. Ini apa? Ya udah. Ya, bukan, udah. Bilang aja perencanaan, Kita merencanakan. pembuatan portofolio, baru pemasaran, habis itu Ya. Assalamualaikum. Shalom. Yang mana anjing? baca aja. Jadi bisa diulang pertanyaannya. Menurut kalian bagaimana cara mengelola bisnis fotografi? Singkatnya sih perencanaan, pembuatan portofolio, pemasaran, dan produksi. Sekian dari kami. Baca ini loh. Kan harusnya lah yang tak baca ini konsep peralatan. Iya sih, betul. Kan katanya ini. Iya, perencanaan. Enggak apa-apa. Kan perencanaan habis itu kan ada konsep ini. Nah, enggak apa sih. Satu lagi. Kita 5. 5 nih. Saya mau tanya, kenapa Nim. 3, 12, 39, 24? 924. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa hasil kamera zaman dulu hitam putih? Mungkin warna. Jawab aja. Kenapa? Kenapa? Kamera zaman dulu itu hitam putih. Mana anjing? Penyebab. Bukan kok CCTV. Ini tuh. Kenapa CCTV aja? Itulah kenapa. Bentar. Dari ya, Mas. Ini dia. Karena kamera zaman dulu pikselnya masih sangat rendah, sehingga warna yang ditangkap jadi lebih minim dan tampak selalu hitam putih ketika dicetak filmnya. Dah. Akhirnya Baik, pertanyaan. Gagal kita. enggak lagi. Tandain 3 orang yang tadi. Lagi gue pertama. Apa? Kesimpulan. Udah. Mundur. Hah? Apa? Fotografi sangat menjanjikan, mantap, udah kelar. Dari sebelah ya. Fotografi. Kesimpulan semua ya. Jadi bisnis kesimpulannya semua. Jadi kesimpulannya fotografi sangat luas. Langsung sangat luas, makanya kita perlu mempelajari. Dari kesimpulannya, di kamera zaman dulu dibanding kamera zaman sekarang ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Yang dimana kamera zaman sekarang ini bisa dijadikan bisnis sebagai fotografi. Yang dimana fotografi sekarang ini sangat dibutuhkan, baik itu di
jasa pernikahan, perusahaan, baik itu makanan. Itu sih kayak ada tambahan? Nggak ada. Udah. Karena materi fotografi kita bukan pelajaran. Malam-malam terkena batuk. Ayahnya senangnya nonton dan tadi. Lihat teman-teman sedang mengantuk. Tidak dan selanjutnya sudah habis. Ini sampai jam berapa? Jam Oke, teman-teman sekian yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri karena langsung jadi Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. ini gak daftar kan ya? Kami yang presentasi begini. Itu yang desain kamu kok? Si siapa? Miko sama Dimas. Aku nambahin Pakai apa? Alfa. kan gua. Cuma template. Cuman animasinya sendiri yang kayak gerak-gerak orang gitu. Tapi udah kayak apa? Tiba apa sih? Mario Kart gitu ya? Mario Kart. Oh, kok Mario Kart? Ya Mario apa? Super Mario Kart. Iya itu. Hah? Tadi udah. Hah? Orangnya jalan. Susah loh animasinya. Oh gitu. Enggak pakai PPT gitu toh? Enggak pakai Canva. Enggak, mesti animasi ini enggak pakai PPT gitu. Enggak, dari Canva-nya. Kalau di PPT kan tinggal klik-klik pilih kan animasinya itu. Ya sama di Canva juga, cuman kan ya tetap satu-satu kan, kayak misalnya orangnya zoom. Oke, kita dulu bertahap ya. Tapi saya tanya dulu, paham nggak apa yang dipresentasikan nomor 1? Oke, kita ya sudah lah ya gitu. Intinya kita coba untuk tahap demi tahap dulu kayak gitu. Yang pertama tadi kalau ngomong dengan definisi fotografi tadi ada yang udah nangkap apa sih fotografi itu? Apa itu fotografi? Menangkap cahaya. Menangkap cahaya. Oke. Ini kelompok 1 yang tadi? Bukan. Oh, bukan. Oke, berarti memperhatikan. Selain itu apa? Apa sih itu fotografi? Menangkap cahaya. Boleh di sini. Apa? Melukis cahaya. Oke. Ada lagi? Menangkap cahaya, melukis cahaya. merekam pantulan. Apa? Merekam pantulan. Bisa? Merekam pantulan cahaya. Merekam pantulan cahaya. Oke. Ada lagi? Asik. Kamu jawab Mas. Asik. Bukan aku sedang ini. Saya apa? Udah bagus melukis cahaya. Menangkap cahaya, melukis cahaya, menangkap pantulan cahaya. Oke. Metode untuk ini Pak, menangkap gambar dari cahaya. Medianya cahaya. Oh, medianya cahaya, iya sama. Menangkap cahaya konteksnya. Apalagi yang teman-teman pahami apa sih itu fotografi? Apa? Nah, mungkin bisa Yang kenal. menghasilkan gambar. Ya nggak apa-apa menghasilkan gambar ya benar fotografi. Apa? Apa yang teman-teman pahami dari slide kelompok 1? Udah benar loh, kelompok 1 kan udah benar. Saya cuma coba Masih animasi yang perkembangan tadi. Kelompok 1. Pantauan itu toh. Iya. Penjelasannya enggak Apa coba? Iya. Kalau mau ngomong fotografi itu ada 2 kata. Yang mana itu berasal dari kata membenani.
Fotos. apa? Fotos sama grafos. Fotos sama grafos. Itu ya. Yang mana tadi? Untuk fotos cahaya, grafo melukis atau menulis gitu. Makanya kenapa kalau kita mau foto sesuatu itu harus ada cahayanya kayak gitu. Kalau nggak ada cahaya ya kita nggak bakal bisa menangkap gambar. Mata saja kalau misalnya kita di ruangan yang tertutup dan gelap kita pun juga nggak bisa menangkap tuh objek yang ada di depan kita itu apa kayak itu, siapa kayak gitu ya. Nah itu pun juga tercermin pada proses perkembangan dari fotografi itu sendiri. Kalau dulu saya nggak ngomong tahunnya ya, tapi awal mula itu seperti apa sih kok muncul kamera kayak gitu. Yang dulunya itu adalah dari bentuk pinggul. Kameranya kamera kotak doang. Bukan sebetulnya bukan kamera itu, hanya kotak yang mana itu ada lubang kecil. Itu obscura. Itu udah berkembangnya lagi. Ini awal bagaimana sebuah gambar itu terbentuk. Ya. Jadi ini biar dapat bayangannya. Pinggul. Nah ini awal mulanya kayak gitu. Jadi ada salah satu penemu kayak gitu ya, yang mana itu ketika dia itu di ruangan yang tertutup, kayak gelap, ya. Terus ada salah satu kayak lubang kecil. Jadi pinggul itu kayak lubang jarum, kayak gitu, kecil. Di mana antara objek yang di luar dengan yang ada di dalam itu terbalik. Itu awalnya, startnya itu di situ. Muncul adanya sebuah pinggul, kamera pinggul, disebutnya kamera pinggul. Gitu. Berkembangnya lagi itu tadi kamera yang ada tutupannya itu kamera obscura. Tapi sebelum ke kamera obscura itu ada bentuknya itu kamera obscura. Nah ini adalah kamera obscura kayak gitu. Jadi dari pinhole, setelah pinhole berkembang ada penemu lagi. Kamera obscura ini juga udah berkembang ya, ada yang sudah menggunakan film. Tapi sebelum itu sebetulnya kamera obscura ini awal terbentuknya adalah dia itu masih dipantulkan saja, kayak gitu. Jadi nah ini nih, contohnya di sini nih. Nah ini, jadi objek masuk ke lensa, kayak gitu ya, atau lubang di mana ada cermin nih, kayak gitu. Yang mana kalau pinhole kan gambarnya terbalik tuh, makanya ada cermin untuk dipantulkan ke atas ini. Dan ada orang yang melukis, kayak gitu. Makanya kalau teman-teman coba lihat pernah ke keraton belum? Keraton Jogja. Pernah ya? Belum. Coba besok ke sana. Habisin uang berapa? Di situ kalau teman-teman lihat antara sultan dari sultan pertama sampai sultan yang sekarang itu gambarnya akan berbeda. Sultan Hamengkubuwono yang 1, 2, 3 itu masih bentuk lukisan. Nah makanya kebanyakan kalau tadi ada yang tanya kok dulu kok hitam putih. Yang ini belum konteks ngomong film ya, tapi konteks dulu itu masih gambar kayak gitu. Belum ada yang namanya gimana cara bisa merekam gambar itu masih belum ada. Merekam gambarnya itu lewat apa ya? Lewat menggambar. Gitu. Makanya tadi ada istilah melukis cahaya kayak gitu, menangkap cahaya kayak gitu. Nah ini pun terus berkembang tahun demi tahun. Akhirnya muncullah kamera yang tadi obscura ini yang yang menggunakan bahan kimia kayak gitu ya, yang sudah menggunakan bahan kimia ya, yang salah satunya untuk media penyimpanannya itu menggunakan film kayak gitu. Jadi definisi fotografi akhirnya luas lagi kayak gitu, gak hanya
merekam ataupun melukis sebuah cahaya. Tapi bagaimana kita bisa membuat sebuah gambar permanen, baik itu menggunakan bahan kimia ataupun elektronik, kayak gitu. Ya, kalau bahan kimia ya tadi kita menggunakan film. Untuk nyetak film itu kita harus, untuk mencetak gambar di dalam film itu kita harus nyuci namanya, sampai akhirnya bisa jadi foto. Kayak gitu. Kalau sekarang elektronik, kita gambar sekali jepret sudah tersimpan di memori, kayak gitu. Makanya kita menggunakan elektronik, istilah elektronik tadi, kayak gitu. Sampai sini paham? Definisi dari cerita muncul definisi fotografi itu seperti apa? Paham ya? Nangkep ya? Oke. Terus selanjutnya tadi kalau ngomong pertanyaan sekalian jawab aja ya. Kenapa kok zaman dulu kok hitam putih? Ya karena perkembangan kamera itu masih belum maju kayak sekarang, kayak gitu ya. Kalau dulu itu tadi hanya melukis, kayak gitu. Setelah berkembang baru menemukan yang namanya film, kayak gitu. Itu film pun sendiri itu prosesnya 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru ada yang namanya kamera digital. Dalam 10 tahun sendiri itu pun juga film yang dulunya hitam putih berkembang. Ada yang namanya film positif, terus film negatif, dan film color, kayak gitu. Nah itu akan kita pelajari tuh nanti di part apa ya? Di part color grading nantinya, kayak gitu. Jadi kita akan bahas terkait dengan media-media penyimpanan, kayak gitu. Tapi storytellingnya seperti itu. Jadi ketika film ada 3 jenis tadi, kayak gitu ya, positif, negatif, dan color, kayak gitu. Kalau misalkan yang positif, kalau teman-teman biar nggak membayangkan, tak contoh aja deh. Nah, film. Dan tahu bentuknya gimana. Nah ini. Kayaknya teman-teman pernah nggak melihat ini? Pernah ya. Tapi tahu nggak itu apa gitu? Kok gelap gitu ya? Nah ini. Apa namanya, film, kayak gitu ya. Kalau yang ini namanya film negatif, kayak gitu ya. Jadi di situ hanya hitam dan ya tergantung apa namanya ininya, kertasnya, kayak gitu. Oke ya. Terus selanjutnya tadi ada pertanyaan apa ya? Oke, kita sampai definisi fotografi dan perkembangannya. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau mau definisi sejarah ya itu, kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke bisnis dan tadi Microsoft. Iya. Pak, itu kan Bapak bilang tadi itu yang film negatif, film positif. Oke, film positif dia itu warnanya nih baik. sangat baik. Ya, film negatif. Ditanya, nggak tahu udah datang nggak? Nah, kayak gitu. Nah, gimana kalau yang positif ya? Itu sedikit kalau ini, kalau yang negatif itu hitam dan putih, kayak gitu. Kelihatannya hitam dan putih. Jadi mau nggak mau kita harus kayak kecahayaan, kayak gitu, untuk tahu bentuknya. Nah kalau misalkan yang positif dia lebih kelihatan objeknya. Hanya saja ya tetap kalau ingin melihat detailnya ya harus lewat cahaya juga. Nah beda dengan warna. Kalau warna bentuknya itu udah utuh warna, kayak gitu. Teman-teman lihat di sini ya, misalkan teman-teman memfoto gedung yang
ada tumbuhan warna hijau dan sebagainya, ya itu udah muncul. Istilahnya kayak sekarang mungkin itu kayak Polaroid. Ketika jepret, ya udah itu hasilnya udah sesuai kayak gitu. Tapi kalau Polaroid kan dia harus langsung nyetak ya kan? Tapi kalau misalkan si positif ini meskipun tetap kelihatan ya harus dicuci dulu untuk bisa untuk bisa tercetak di sebuah lembaran kertas foto kayak gitu. Oke Mas? Siap. Ada yang tanyakan lagi? Salah saya ini kayaknya. Jangan bertanya kayak gitu. Mati HP-nya. Oke. Lanjut. Setelah teman-teman udah paham terkait dengan apa itu fotografi, perkembangan fotografi kayak gitu. Ya intinya kalau teman-teman ngomong perkembangan ya tadi ya. Awal utamanya itu adalah dari kamera pidul kayak gitu. Kamera pidul yang mana ada lubang kecil, objek yang dari luar sama yang di dalam kotak itu terbalik. Gimana caranya objek yang tadi di dalamnya itu sesuai dengan apa yang ada di luar, itu harus ada yang namanya mirror kayak gitu, kacanya untuk bisa direfleksikan kayak gitu. Dan antara apa yang kita lihat dengan apa yang ada di dalam sebuah kamera itu sama. Makanya nanti kita juga akan belajar terkait dengan sistem kerja kamera analog dan digital itu seperti apa sih kayak gitu. Oke, terus lanjut ke bisnis fotografi. Saya pun juga mungkin sedikit cerita. Kalau saya itu 4 tahun menjalankan bisnis fotografi sebetulnya. Sudah punya pengalaman 4 tahun, ya silakan. Tapi itu juga akhirnya saya tutup kayak gitu. Saya tutup, kenapa? Karena pandemi. Kalau kemarin karena pandemi udah habis lah kayak gitu. Kuat-kuatan kayak gitu. Ternyata nggak kuat. Terus mungkin dari storytelling yang ingin saya ceritakan adalah itu kalau misalkan teman-teman ingin berbisnis fotografi di tahun sekarang ini, itu trennya adalah cari pembeda, tema nice, entah itu foto ataupun video yang ingin teman-teman hasilkan itu seperti apa. Kalau sekarang kalau teman-teman lihat beberapa vendor itu kebanyakan nice-nya itu lebih ke model-model sinematik yang terjepang-jepangan. Kalau sekarang kayak gitu. Entah kayak misalkan kalau nggak salah kemarin foto atau video di Semarang tapi kelihatannya itu nuansanya Jepang banget kayak gitu. Ya. Jangan sampai yang ada di Bromo. Ramah lingkungan. Nah, intinya adalah cara teman-teman ketika mau berbisnis foto, istilahnya kalau ngomong bisnis itu hal common adalah cari keunikan. Entah itu teman-teman di bidang fotografi ataupun di bidang yang lain, cari keunikan. Keunikan teman-teman itu apa? Kalau teman-teman hanya mengandalkan kamera, aku punya kamera dan teman-teman menganggap teman-teman itu sebagai fotografer, itu salah. Karena yang dijual di istilahnya kita sebagai jasa itu adalah tema, keunikannya. Tema yang ingin kita ambil itu apa? Kayak gitu. Soalnya kalau ngomong jasa itu juga mut-mutan. Mungkin satu orang dengan orang yang lain, oke, satunya bagus, satunya kurang, kayak gitu. Itu hal yang biasa. Tapi selain teman-teman memiliki keunikan, ada hal yang harus teman-teman benar-benar kuasai, yaitu komunikasi. Kayak gitu. Komunikasi di dalam bidang bisnis bidang fotografi itu sangat mempengaruhi bagaimana teman-teman mempersuade orang bahwasanya apa yang menjadi produk teman-teman itu unggul, kayak gitu, ya, menarik untuk bisa digunakan, kayak gitu. Itu karena komunikasi itu skill yang paling utama kalau teman-teman berbisnis fotografi, kayak gitu. Ya, lupa. Yang penting aku bisa moto aja, yang nggak bisa juga, kayak gitu. Ketika teman-teman entah itu wedding, pre-wedding, engagement, lamaran ataupun sudah, teman-teman akan mengarahkan sebuah objek. Nggak mungkin dengan arah tangan gini-gini doang kan nggak mungkin ya. Teman-teman akan berkomunikasi, kayak gitu. Komunikasi enak itu seperti apa?
Karena orang nyaman atau enggak itu bukan berarti foto itu bagus atau enggak, tapi nyaman enggaknya orang itu dari komunikasi, treatment apa yang teman-teman berikan, kayak gitu. Satu pengalaman dulu itu ada yang kliennya cerewet ada. Enggak mungkin kita juga akan ikut cerewet. Bodo amat wes foto-foto dia enggak mungkin kan, kayak gitu. Ya karena kita balik lagi, ketika kita bermainnya adalah bisnis jasa, ya kita harus melakukan treatment. Gimana treatment itu, kayak gitu. Nah untuk melakukan treatment itu ya teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan baik, kayak gitu. Bisa, Mas, kampret ini aku kepanasan kan? Juga kampret, aku juga kemarin kan nggak mungkin juga, kayak gitu, ya kan? Ya teman-teman harus treatment ini seperti apa, kayak gitu. Itu, kayak gitu. Terus bagaimana sih cara manajemen? Loh Pak Afin aja udah gagal kayak gitu untuk bisnis foto. Apalagi kita, ya jangan melihat saya gagalnya, tapi lihat pengalaman saya gagalnya kenapa kayak gitu. Ya kalau dulu gagalnya saya kenapa? Yang pertama, sebetulnya saya ngomong gagal enggak kayak gitu ya. Cuma tidak melanjutkan di bidang itu. Nah itu yang mungkin narasi yang pengen saya sampaikan kayak gitu. Jadi tidak bergerak di bidang jasa lagi, tapi main di bidang yang lain kayak gitu. Tetap foto, tapi masuk di bidang yang lain kayak gitu. Ya. Jadi kalau pengalaman dulu ya karena tahun sebelum pandemi khususnya itu masih booming-boomingnya ya kamera, booming-boomingnya orang-orang itu pengen foto, wedding, pre-wedding itu banyak kayak gitu. Yang mana kerjasama dengan media organize, EO dan sebagainya kayak gitu. Nah, kondisi beberapa tahun yang lalu adalah ketika orang udah punya kamera DSLR, dia menganggap dia profesional kayak gitu. Itu yang pertama. Yang akhirnya kayak istilahnya itu murah-murah, perang harga lah. Sebutannya mungkin perang harga kayak gitu. Mungkin yang baru punya kamera, aku pengen punya portofolio. Jadi aku pasang tarif yang semurah-murahnya, yang penting dapat portofolionya, dapat uangnya kayak gitu. Nah itu pun juga jadi momok juga kayak gitu. Beberapa vendor yang lalu, isunya itu berkembang kayak gitu. Jadi kok banyak orang yang punya kamera terus tiba-tiba oke, aku jadi fotografer profesional kayak gitu, portofolio baru 1, 2, 3 dianggap oke, terus ada klien kan pasti membandingkan harga dari satu vendor ke vendor yang lain, betul ya? Pasti juga akan nyari yang murah kayak gitu. Padahal klien pun juga mungkin belum teredukasi dengan baik, akhirnya ya mereka memilih yang murah. Padahal ketika memilih yang murah pun ternyata mereka kecewa kayak gitu. Tetapi kalau kita ngomong foto wedding, foto pre-wedding, ya itu kan sekali pengambilan masalahnya, ya kan? Nah, kondisi bisnis di jasa tersebut kurang menarik menurut saya, kayak gitu. Ya karena tadi mau nggak mau harus nyesuaiin klien, budget klien. Ketika budget klien nggak sesuai, milih yang lain ternyata kliennya nggak sesuai, curhatnya ke kita lagi, maksudnya ngapain curhat lagi gitu, udah lanjut juga kayak gitu. Tapi overall ya itulah kendalanya di situ, perang harga, lebih ke perang harga. Terus akhirnya di tahun 2020 itu udah mulai COVID, udah stagnan banget, ya akhirnya harus muter otak untuk ya harus tetap menghasilkan kayak gitu ya. Misalnya namanya orang usaha, ketika ini jalannya ketutup ya mau nggak mau kita harus muter otak untuk menghasilkan uang lagi kayak gitu. Sama halnya bagaimana sih cara kita memanajemen bisnis fotografi kayak gitu. Ya ketika teman-teman udah merasa satu pintu itu udah tertutup, ya teman-teman harus pinter-pinter untuk nyari jalan keluarnya lagi kayak gitu. Nah, jalan keluar yang saya ambil apa? Waktu itu ya microstock kayak gitu. Kita main stok, entah stok istilahnya. Kalau teman-teman pernah nggak melihat iklan di Instagram, entah itu terkait dengan server, terkait dengan ada kami yang pinjol dan sebagainya, kan ada foto yang
foto yang mempromosikan gambar foto kan. Nah, main saya di situ, kayak gitu. Yang main saya di situ. Maksudnya adalah ya teman-teman ketika tadi satu jalan tutup ya teman-teman harus buka jalan yang lain kayak gitu. Dengan cara apapun teman-teman harus buka. Nah, terus setelah teman-teman udah tahu problem solvingnya, yang perlu kita lakukan untuk manajemen bisnis fotografi adalah apa? Teman-teman harus tahu terkait dengan finansial. Penting juga ketika teman-teman mau membangun sebuah bisnis, finansial itu juga harus diperhitungkan. Jangan hanya teman-teman oke, aku udah dapat klien dengan budget sekian, ternyata teman-teman tidak bisa memanage uang tadi, kayak gitu. Itu juga akan menjadi kesalahan. Jadi teman-teman juga sebagai owner, pemilik bisnis juga harus tahu terkait bagaimana memanage uang, bagaimana uang ini berputar untuk usaha kalian, kayak gitu. Ya, selain teman-teman bekerja, uang juga harus bekerja untuk teman-teman, kayak gitu. Jadi jangan berpikiran oh ada uang banyak, oke, beli iPhone, oke, beli apa. Ternyata ketika kondisi yang kemarin kan kita nggak tahu kondisi kayak COVID dan sebagainya kan kita nggak tahu. Jebak, nah tewas lah, kayak gitu. Makanya kalau sekarang Pak asetnya masih ada. Kita aset masih ada, pendapatan ada per bulan, kayak gitu, masih, kayak gitu. Tadi mindset dan problem solving, manajemen keuangan itu wajib dimiliki untuk orang-orang yang pengen berbisnis. Intinya itu, entah itu bisnisnya fotografi, entah itu teman-teman mau diriin sebuah company teknologi. Intinya poin itu harus teman-teman pahami mindsetnya juga, kayak gitu. Apalagi kalau awal pertama Pak saya pengen bangun usaha, mindsetnya dulu apa? Ini back to start awal banget ya. Ketika teman-teman mau usaha, mindset teman-teman mau membangun usaha itu apa? Kayak itu harus jelas juga. Kalau hanya pengen untung, pengen uang, mending gak usah berbisnis. Jujur, gak usah berbisnis. Kalian akan menerima kepahitan doang di situ. Kalau teman-teman mindsetnya hanya ingin dapat keuntungan, kayak gitu. Karena kalau kita mau berbisnis, bukan uang yang kita cari. Seharusnya, kayak gitu. Ya, seharusnya bukan uang yang kita cari, kayak gitu. Kalau kenapa Pak kok bisa salah? Mindset tersebut salah. Karena ketika teman-teman tidak menghasilkan uang di situ, ya teman-teman akan meninggalkan. Teman-teman pernah nggak melihat video di Instagram ada orang itu yang mungkin ada emas di bawah tanah 2 kali 3 kali gali, ada orang yang dapat, terus ada yang satunya gali sampai 10 kali nggak dapat, padahal kurang 2 kali galian udah dapat, kayak gitu. Ya, karena mindsetnya udah nggak sama, kayak gitu. Makanya itu waktu ya ini pengalaman ya. Makanya kenapa ketika COVID itu terjadi, yaitu ketika mindset kita ya usaha itu bukan hanya uang ataupun mendapatkan profit, kita masih bisa berpikir tuh, ini gimana caranya, masih punya mindset gimana caranya menyelamatkan usaha tadi, kayak gitu. Jadi itu saran saya ketika teman-teman mau menjalankan sebuah usaha. Keuangan itu udah pasti harus teman-teman pahami. Terus selanjutnya, ketika teman-teman juga mau berbisnis fotografi, katakan di step awal ini apa yang harus teman-teman siapkan? Yang perbanyak portofolio. Nice teman-teman itu apa? Itu diarahkan ke situ. Kayak gitu. Sekarang udah banyak TikTok, Instagram, terus mungkin LinkedIn dan sebagainya. Itu adalah tempat-tempat teman-teman untuk mempromosikan diri. Teman-teman itu siapa? Itu harus jelas. Ya, teman-teman harus tahu. Teman-teman itu siapa itu jelas, kayak gitu. Bukan hanya sekedar teman-teman update apa, kayak gitu. Orang melihat, melihat teman-teman, tapi orang lain melihat teman-teman ya itu, kayak gitu.
Misalkan teman-teman, istilahnya bahasanya itu personal branding. Teman-teman coba bikin personal branding teman-teman, versi teman-teman sendiri. Ketika orang itu mengunjungi Instagram teman-teman atau media sosial yang lain, LinkedIn dan sebagainya, orang ketika melihat, ternyata si A itu ini, si A B itu ini, bukan hanya sekedar namanya ini, kayak gitu. Tapi udah tahu spesifikasi teman-teman itu apa. Jadi teman-teman harus benar-benar branding. Pak, gimana cara branding? Ya udah, posting aja apa yang menjadi keahlian teman-teman itu apa, kayak gitu. Karena sekarang dunia kerja ini sedikit di luar ke fotografi, ngomong dunia kerja sekarang orang pasti bakal atau calon recruiter atau HR itu juga akan melihat media sosial teman-teman, kayak gitu. Jadi media sosial teman-teman akan dilihat orang si A itu seperti apa, apakah banyak nangisnya atau banyak sabarnya, itu akan berpengaruh, kayak gitu. Atau ternyata si B itu dia senang untuk melakukan aktivitas bla 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 bla. Dia seorang desain grafis karena dia sering nge-push desain. Si B seorang fotografer karena fotonya juga foto-foto doang dan sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi persoalan dari teman-teman. Oke ya. Terus selanjutnya, selain teman-teman melakukan personal branding, untuk teman-teman melakukan usaha juga, ya yang pasti jangan cepat nyerah, itu aja. Jangan cepat nyerah, kayak gitu. Yang pasti naik turun usaha itu pasti ada, kayak gitu. Tinggal tadi mindset untuk problem solving teman-teman itu seperti apa. Terus, oke, kita balik ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi ya, ngomong terkait dengan mikroskop, kayak gitu ya. Nah tadi setelah saya gagal kayak gitu dari jasa fotografi service wedding dan pre-wedding tadi, akhirnya kan saya beralih ke yang namanya mikroskop, kayak gitu. Nah mikroskop ini sangat memiliki peran yang sangat-sangat hebat, kayak gitu. Dimana ini bisa menjadi aset yang aset sampai mati kalau saya bilang. Ini perusahaannya bangkrut, aset kita juga ikut bangkrut lah. Ini kayak gitu. Selama perusahaan tersebut masih terus jalan, ya foto yang ada di tempat kita juga jalan, kayak gitu. Karena kita menjual IP, kayak gitu ya, menjual IP atau HKI kita, kayak gitu. Yang mana foto itu terjual di seluruh dunia, kayak gitu. Jadi marketnya nggak hanya Indonesia. Nah kalau main di dunia mikroskop, teman-teman juga sama. Teman-teman juga harus tahu yang tren fotonya itu apa dan niche yang ingin teman-teman ambil itu apa. Itu harus jelas juga, kayak gitu. Misalkan teman-teman suka yang namanya foto gedung, ya, foto gedung bisa nggak untuk dibeli? Untuk apa? Aku mau tanya. Misalkan ada foto gedung, mungkin pertanyaannya adalah foto gedung itu akan dibeli orang untuk apa? Halaman utama apa? Website. Halaman utama website apa enggak? Majalah. Ada lagi nggak? Iklan. Apa lagi? Pajangan. Apa lagi? Iklan. Halaman web bisa. PowerPoint. Perusahaan kan butuh yang namanya slide presentasi, ya. Mereka butuh yang namanya gambar untuk dimasukkan ke dalam PPT. Itu. Jadi ketika teman-teman mau membuat sebuah foto juga dipikirkan yang beli itu siapa, kayak gitu. Misalkan 17 Agustus kita mau buat foto stok talent yang terkait dengan kemerdekaan, yang beli siapa? Yang beli siapa? Kalau ini yes ngomong kemerdekaan nggak hanya Indonesia tapi semua. Yang beli itu siapa? Foto tersebut. Ada nggak? Rakyat. Yang buat iklan. Merdeka. Iklan. Desainer iklan. Desainer iklan. Ada lagi? Pelayanan masyarakat.
Yang pas poster bentuknya. Yang pasti adalah ya semua perusahaan pasti bakal menggunakan. Teman-teman ada kami tahu nggak? Ada kami tahu ya. Itu salah satu itu yang modelnya itu Nami kok. Modelnya Nami kok. Terus teman-teman tahu Niaga Wester? Oh belum tahu ya? Tahu ya Nami? Niaga Wester juga ada. Anamicom juga yang dipasang di mulut sini kayak gitu. Maksudnya adalah ternyata ya foto orang merdeka itu digunakan oleh perusahaan untuk yang membranding perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Intinya apa? Ya intinya ya ada yang beli juga kayak gitu. Misalkan gambar kursi deh. Gambar kursi. Siapa coba yang mau beli? kursi. Ya, kursi. Ya betul, kursi. Tapi semua itu bisa, ya bisa untuk dijual belikan di Microsoft kayak gitu. Nah pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Rama. Gimana tips untuk bisa keterima kayak gitu? Tergantung kalau pengalaman Mas Rama apa gagalnya? Mungkin komposisinya sih. Komposisi, spesifikasi komposisinya gimana? Yang muncul teksnya apa? Oh, bukan drama ya? Noise itu, nah noise ya, kebanyakan memang noise kayak gitu. Noise berarti ya kekurangan cahaya aja. Gak tahu, fotonya pakai apa? HP, kamera juga. Itu ada tipsnya, apalagi teman-teman yang punya HP itu bisa banget untuk dijual di situ. Misalnya teman-teman foto dijual itu bisa, kayak gitu. Dan caranya diterima. Yang pasti adalah saya mau kalau pengen tahu caranya sih. Dulu itu motonya gimana proses caranya? Tinggal jepret doang atau gimana? Sama masukin ke laptop saya. Ya motonya itu ya moto kayak ruangan terbuka tinggal jepret aja cukup. Oh pemandangan, oke. Kalau kamu? Yang ketolak itu lupa ya. Yang ketolak lomba tujuh Foto apa itu? Lomba kerupuk. Lomba kerupuk. Ya, itu. Ada foto orang berarti ya? Apa? Enggak ada orang. Oh, enggak ada orangnya, orangnya jauh ya. Orangnya jauh. Terus foto yang dekat ya. Oke, foto-fotonya. Oke, kalau alasan landscape itu enggak diterima, itu yang pertama memang benar komposisi. Yang kedua, kalau noise itu karena lensa itu berpengaruh. Ya. Nah, kalau aku boleh saran, ketika teman-teman mau memulai untuk main Shutterstock, jangan main di landscape. Jangan main di landscape. Kalau kamera teman-teman emang mutakhir lah, dan lensanya mutakhir, kayak gitu. Karena apa? Meskipun cahayanya cukup, kan kamera kita pakai apa? Mirrorless berapa? 5.000 yang gitu ya. 5.000 sekian ya. Terus lensanya apa? Masih kit. Itu punya standar maksimal. Ketika di zoom itu pasti akan seperti apa hasilnya. Di zoom out tahu standar ya hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti adalah kalau landscape itu akan kebanyakan ditolak karena objek fokusnya itu yang mana. Nah itu aku nggak tahu ya, nggak tahu istilahnya cara settingannya apakah detail semua atau fokusnya di titik satu atau sekian nggak tahu ya. Tapi kebanyakan di situ. Kalau ngomong komposisi kayak gitu. Bukan kerupuk saya pernah keterima ini. Oh kerupuk malah keterima loh, kerupuk lo malah. Kerupuk diterima. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya bisa jual foto di Shutterstock kayak gitu ya. Coba jadi dari bahan-bahan objek-objek yang sederhana dulu kayak gitu. Objek-objek sederhana. Teman-teman punya keyboard ya. Teman-teman foto aja deh itu. Tapi teman-teman pastikan fokusnya itu di point of view sesuai teman-teman. Misalnya fokusnya di titik tertentu lah, kayak gitu. Ya, fokusnya di titik tertentu atau secara keseluruhan monggo, kayak gitu. Itu insya Allah pasti bakal diterima. Terus yang kedua, gak hanya terkait dengan titik fokusnya doang, tapi cahayanya. Tadi, kalau misalkan pakai kamera DSLR ataupun mirrorless, ya
dia udah memiliki memori yang besar tuh. Jadi kalau misalkan cahaya yang kayak gini di foto oke, kayak gitu. Tapi kalau HP itu nggak bisa kayak gitu. Cahayanya harus lebih besar kayak gitu. Jadi akhirnya mendapatkan fokus yang benar-benar fokus. Apalagi kalau misalkan kamera DSLR dengan foto kayak gini doang, itu pun belum tentu 100% diterima. Entah itu akan ada noise atau enggak. Biasanya kalau foto-foto talent biasanya ditambahi dengan softbox, lighting kayak gitu. Biar detail sebuah objek itu dapat. Jadi bukan dari editingnya, tapi memang benar-benar dari fotonya itu tadi kayak gitu. Jadi detail enggaknya sebuah objek itu tergantung dari cahayanya. Karena semakin banyak cahaya yang masuk, apalagi kapasitas teman-teman adalah kamera HP, itu akan detail juga kayak gitu. Teman-teman coba foto yang biasanya sendiri foto, kalau cahayanya bagus apa nggak bagus kelihatan kan? Kalau di zoom akan kelihatan pecah dan enggaknya kayak gitu. Nah itu, kalau misalkan teman-teman mau main di Shutterstock menggunakan HP, pastikan cahayanya itu benar-benar cukup. Itu dulu kayak gitu. Ya, dan objek yang teman-teman ambil itu relevan dengan apa yang akan teman-teman dijualkan nantinya kayak gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada. Nah, silakan teman-teman. Kita udah selesai. Oh udah ya, ya udah dikerjakan dulu deh ini. Dua fotografi. Dua fotografi. Fotografi. Aku sih. Nggak bisa. Udah kepakai. Gara-gara kepakai kan. Nanti itu diambil kan. Kuis S1 SI cukup gampang. Nanti teman-teman silakan buat akun Shutterstock ya. Nanti di akhir nanti. Kalau yang sudah ada tinggal di screenshot aja. Sudah ada.